Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dapat memenuhi seruan Allah, panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah meninggalkan segala aktivitas kita oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai bagian daripada amal soleh kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah atas keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini izinkanlah khatib menyampaikan wasiat khusus untuk diri pribadi dan keluarga dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman yang ada pada diri kita akan semakin bertambah dan ketakwaan kita akan menjadi benteng buat kita sekalian. Karena sesungguhnya orang yang termulia di antara kita di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berawal pada tahun 2021 ini, negeri kita dihadapkan berbagai macam musibah. Dari pesawat jatuh, banjir bandang, kemudian gempa bumi, longsor dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu tanda-tanda akhir zaman yang oleh Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hadapan kita. Dan ini juga merupakan satu ibrah atau pelajaran buat kita bahwa kita yang hidup di masa akhir zaman ini untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih banyak lagi. Karena tanda-tanda akhir zaman ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah tampakkan di hadapan kita, yang akhirnya menjadi cambuk buat kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Betapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran yang nyata, yang tidak satu pun kita bisa memungkirinya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara tanda-tanda akhir zaman yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada kita adalah banyaknya diwafatkan para ulama. Sebut saja di kalangan daripada NU atau Nahdlatul Ulama, mereka mencatat kurang lebih sebanyak 207 ulama sepanjang 2020 tahun yang lalu. Dan untuk tahun 2021 ini kurang lebih daripada 13 ulama wafat. Itu yang tercatat dan terhitung, belum yang di desa-desa para asatidz yang oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat. Dan juga kami di Nurul Jannah ini juga kehilangan ulama juga. Ada Ustadz Haji Muslim yang beliau pernah menyampaikan dakwah di sini. Ustadz Abdul Ghafur yang lulusan daripada daurah Al-Quds Palestina yang pernah menyampaikan dakwah di sini juga. Mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan para ulama-ulama kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tempat yang terbaik, dilapangkan alam kuburnya, diampuni segala kesalahan-kesalahan dan dosanya. Dan juga yang baru lalu kita sangat kehilangan tokoh besar, ulama seperti
Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK, beliau juga salah seorang ulama. Kemudian Syekh Ali Jabir, dan yang baru lalu adalah Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Terus secara berurutan mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan salah satu tanda yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan melalui Rasulnya. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan dalam salah satu hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyratis sa'atin ayurfa'al ilmu wa yasbutal jahul." Yang artinya di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Kemudian dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yataqarabuz zaman wa yaqbadul ilmu wa tadharul fitan wa yulqasyuh wa yakthurul harj." Yang artinya zaman saling berdekatan, ilmu dihilangkan, fitnah atau bencana bermunculan, kebakhilan dilemparkan ke dalam hati, dan yang kemudian adalah pembunuhan semakin banyak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulama adalah definisinya adalah dengan orang-orang yang berilmu atau para sarjana, adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam, baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah-masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ulama itu adalah ilmuwan atau peneliti, namun artinya berubah ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia yang maknanya adalah sebagai orang ahli dalam ilmu agama Islam. Pengertian harfiah adalah orang-orang yang memiliki keilmuan. Jadi kesimpulannya ulama itu adalah yang pertama orang muslim yang menguasai ilmu agama Islam. Kemudian yang kedua adalah muslim yang memahami syariat Islam secara menyeluruh atau kafah, sebagaimana terangkum dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, menjadi teladan umat Islam dan yang lainnya dalam memahami dan mengamalkannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu beratnya beban daripada para ulama ini, karena memang kita sadari untuk mencetak satu ulama adalah suatu hal yang tidak mudah. Mencetak satu ulama butuh waktu yang panjang dan lama. Dan ulama juga mempunyai beban berat, beban moral, baik di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Saff, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai daripada kesimpulan khutbah ini adalah marilah kita berusaha dan berupaya di keluarga kita masing-masing untuk membina generasi Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quran dan As-Sunnah, mencintai Allah dan Rasulnya, dan yang paling penting adalah mengupayakan tarbiyah atau sekolah-sekolah mereka dengan benteng ilmu agama, karena ini merupakan basis bagi kita untuk mencetak satu generasi yang terbaik sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
waladina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib kembali menekankan kepada para jamaah sekalian bahwa kondisi akhir zaman ini sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Bumi ini diperkuat oleh orang-orang yang beriman, yang senantiasa bermohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kiamat ini tidak akan terjadi selama di bumi ini masih ada yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila azan-azan tidak lagi berkumandang, nama Allah Subhanahu wa taala tidak lagi ada kita dengar, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mulai tampakkan kemahabesarannya kepada kita semua. Kita sudah lihat betapa susahnya negeri kita pada kondisi saat ini. Begitu wabah yang belum selesai, ditambah lagi dengan situasi bencana yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk suatu negeri ini beriman dan bertakwa, pasti akan kami limpahkan kepada mereka, kami akan bukakan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ditambah lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilman jaza'an yantazi'u minal ibad, walakin taqbidul ilma biqadbil ulama hatta idza lam yabqa aliman takhadhan nas ru'usan jahalan fas'ilu fa'aqtau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu sekaligus dari para hamba, akan tetapi Allah mencabut dengan mewafatkan para ulama, sehingga tidak tersisa lagi orang alim. Maka manusia akan menjadikan orang bodoh sebagai pemimpin, kemudian mereka akan memberi fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penghujung khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan buat hidup kita, memberikan keamanan kepada negeri kita, dan wabah
yang masih terjadi ini oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba waz zalazila wal mihan wasu'al fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanal muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amana bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.